Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Siap sore Pak. Oke, alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan algoritma dan struktur data pertemuan ketiga. Sudah nggak terasa, kita sudah di pertengahan jalan ya untuk UTS. Musuh nggak? Musuh nggak? Bising nggak? Nggak takut tabrakan. Oke, dari perkuliahan kita selama satu semester ada 14 pertemuan ya, dibagi menjadi 2. Ada tengah semester awal, itu UTS, ujian tengah semester, itu ada 7 minggu, sekarang udah pertemuan ketiga, tinggal 4 pertemuan lagi ke UTS. Nanti setelah UTS ada 7 minggu lagi untuk menuju ke UAS. Dan ini pertemuan ketiga, jadi nggak terasa sudah hampir setengah perjalanan dari tengah semester ya. Di pertemuan ketiga ini melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang mata kuliah kita ya, algoritma dan struktur data. Yang kemarin kita bahas adalah algoritma. Di minggu ini mungkin masuk ke struktur data, tapi struktur data itu termasuk luas ya, ada banyak macam data. Tapi yang pertama kita mengenal dulu ini, ada nanti kita akan mengenal istilah tipe data dan deklarasi data ya. Termasuk deklarasi variabel dan macam-macam data. Oke, tapi sebelum saya bahas untuk materi lanjutan minggu ini, saya mau bahas dulu untuk masalah tugas pertama yang kemarin. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi karena masih banyak yang mungkin harus kita bahas ya untuk tugas pertama kemarin, yaitu pembuatan algoritma dan flowchart. Karena ini masalah awal ya, maksudnya sebelum kita membuat program, kita harus masalah algoritma dan flowchart-nya itu harus fix dulu ya, maksudnya harus benar. Sama seperti kalau kita pengen bangun rumah atau arsitek, teknik sipil gitu ya, pengen mau bangun rumah, jembatan, itu kan pertama kali yang dilakukan nggak mungkin tiba-tiba langsung bangun, beli bahan gitu ya, tapi kan buat perancangan dulu ya, nanti rumahnya bentuknya bagaimana, jembatannya bentuknya bagaimana, bahannya apa saja. Kalau itu sudah fix, baru ke implementasi ya. Sama di pembuatan program juga seperti itu. Perancangannya ya buat flowchart sama algoritmanya itu juga harus fix dulu. Nanti kalau itu sudah fix, nanti di pembuatan programnya nggak banyak masalah karena sudah ada panduan di perancangannya, di flowchart-nya ya, seperti itu. Tapi saya lihat masih beberapa yang harus diperbaiki untuk flowchart-nya. Jadi saya bahas dulu tentang tugas 1 kemarin. Untuk yang sudah mengumpulkan, terus masih ada informasi link tidak bisa dibuka, itu kalian harus ganti dulu ininya, apa namanya, ini ya, linknya siapa saja dapat link ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan sebenarnya. Kalian bagikan, dapatkan link, ganti dulu ke siapa saja yang memiliki link, atau yang mungkin yang bahasa Inggris ya. Nanti tulisannya dalam berbahasa Inggris ya. Kalau settingannya bahasa Inggris. Kalau enggak, nanti akan seperti ini ya, apa namanya, nggak bisa dibuka. Ntar, mana yang belum bisa, masih nggak bisa dibuka ya. Udah diperbaiki semua sih. Ini masih ada Faiza Muhammad Julianti. Julianto. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kalau ngumpulkan terus kalau linknya belum diganti, akan muncul seperti ini. Artinya saya nggak bisa buka ya, maksudnya nggak bisa dinilai. Jadi silakan perbaiki dulu linknya, ganti ke siapa saja memiliki link. Biasanya yang tergesa-gesa mungkin, tapi kalau nanti sudah terbiasa sih, sudah terbiasa ya. Harusnya kan saya request akses, tapi itu kan kelamaan gitu ya.
Jadi langsung aja ganti ke siapa saja yang memiliki link, nanti kumpulkan lagi di form yang sama. Seperti itu. Ada juga yang salah mengumpulkan tugas di kelas yang lain ya. Jadi di sini kan ada saya kan ngajar 2 kelas. Jadi jangan keliru form pengumpulan tugasnya. Di ini kan ada bahasa pemrograman D21C4 sama algoritma struktur data 21C2. Saya lihat ada yang mengumpulkannya di form bahasa pemrograman ya. Jadi jangan salah, bahasa pemrograman sama algoritma dan struktur data. Jadi pilih yang algoritma dan struktur data ya, jangan sampai keliru di kelas lain. Tadi juga ada yang sempat keliru ngupload. Seperti itu. Pak, maaf Pak. Ya. Gambarnya agak buram Pak. Gimana nggak bisa lihat Pak? Oh nggak bisa, bentar. Saya share screen lagi. Jadi jangan sampai keliru di kelas lain ya formnya ya. Jadi kan ada bahasa pemrograman 21C4 sama algoritma dan struktur data 21C2 gitu. Jangan sampai keliru. Jadi nanti juga yang ada tulisannya informasi link tidak bisa diakses, artinya seperti ini ya, nggak bisa diakses. Jadi ganti dulu ke dapatkan link, siapa saja yang memiliki link. Seperti itu. Oke, sekarang saya masuk ke tugasnya. Untuk pengumpulan tugas sudah paham ya? Ada yang masih mau ditanyakan? Sudah paham, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Pak, masih bisa revisi nggak, Pak? Berapa kali bolehnya? Ya bisa berevisi berkali-kali. Selama formnya masih ada ya bisa direvisi. Oh ya, terima kasih Bapak. Ya. Terus untuk masalah tugasnya masih banyak yang salah menggunakan notasi atau simbol algoritmanya ya. Ntar saya cari yang karena itu programnya adalah satu program, jadi harusnya saya langsung bahas yang sudah benar saja kalau gitu. Saya bahas yang sudah benar aja, sudah saya screenshot sih yang benar. Jadi harusnya nggak perlu rumit-rumit ya. Jadi ini yang contoh yang benar sih. Harusnya sederhana seperti ini, jadi nggak perlu ada apa namanya, ada pilihan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cuma ini apa namanya, mulai. Bentar. Kelihatan nggak gambarnya? Siap, terlihat Pak. Terlihat Pak, terlihat. Mulai. Pak, burem Pak gambarnya Pak. Ini emang ukurannya kecil sih masalahnya gambarnya. Bentuk gambarnya kelihatan sih yang penting ya. Untuk ininya bisa dijelaskan. Bentar. Harusnya sederhana gini ya, makanya tadi ada yang pakai pilihan lah, pilihan 1, pilihan 2. Kita belum masuk ke pilihan ya. Harusnya sederhana aja. Mulai seperti ini. Saya juga sarankan pakai Visio biar lebih mudah. Deklarasi, kalau ada yang tulisan errornya notasi, deklarasinya masih salah karena menggunakan notasi yang tidak ada di contoh ya. Bentar, ada yang nggak di mute. Deklarasi itu seperti ini ya. Deklarasi variabel, data variabel yang dibutuhkan apa saja, alas, tinggi, panjang, lebar, luas, jari-jari ya. Kalau pengen inputan ya boleh pakai input seperti ini. Itu menunjukkan untuk input data. Kalau ini deklarasi.
Terus ya udah habis itu deklarasi variabel, baca nilainya, alas, tinggi, panjang, lebar, luas. Baru proses menghitung luasnya bagaimana. Ya hitung luasnya seperti ini, hitung bangunan A bisa seperti ini, setengah kali alas kali tinggi, bangunan B, bangunan C, total luas bangunan A tambah B tambah C. Terus itu cetak total luas bangunan, selesai. Seperti ini ya untuk flowchart-nya. Jadi kalau yang lain seperti ini sih harusnya bisa disesuaikan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi ada yang Sudah, Pak. ada pilihan macam-macam itu harusnya terlalu jauh ya. Harusnya sederhana seperti ini. Oke. Untuk Iya, Pak, pembahasan. dimengerti saya. Ya. Jadi untuk algoritmanya juga ya buat seperti ini. Jadi 1 mulai. 2 ini untuk algoritma ya. Ya, deklarasi luas, panjang, lebar itu ya. 3 baca nilai alas, tinggi, panjang. 4 hitung bangunan A sekian sekian sekian, hitung bangunan B sekian sekian, bangunan C, total luas bangunan, cetak total luas bangunan, selesai. Jadi seperti itu. Karena kita belum masuk ke pilihan. Nanti kalau kita udah materi percabangan dan perulangan nanti ada pilihan. Programnya juga kalau di algoritmanya di flowchart-nya ada pilihan, nanti programnya juga pakai pilihan. Tapi kalau programnya nggak ada ya di flowchart-nya nggak ada. Oke. Itu untuk pembahasan tugas 1. Saya kira cukup ya. Silakan kalau masih ada yang keliru silakan diperbaiki. Yang belum mengerjakan juga silakan kumpulkan. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk masalah tugas 1? Cukup Pak, cukup. Sudah, Pak, cukup. Cukup ya. Kalau bisa sih gunakan Visio ya, jangan atau aplikasi. Oh iya, ada yang menggunakan aplikasi online tapi yang diupload itu filenya kan nggak bisa dibaca kalau selain lewat gambar. Jadi kalau menggunakan aplikasi Visio atau yang lain, di screenshot ya di gambarnya gitu kan, bukan filenya, file Visionya yang diupload, tapi di screenshot gambarnya ditaruh di Word atau PDF. Seperti itu. Nggak punya Visio. Pak, izin bertanya Pak. Ya, kalau nggak punya Visio bisa nginstal. Kalau nggak ketemu atau nggak bisa, pakai yang online gitu ya. Pakai Word boleh aja, tapi harus rapi ya, jangan ada yang berantakan gitu ya. Oke, tadi Kalau ada yang pakai Excel gimana Pak? pakai Excel boleh-boleh saja, yang penting nanti notasinya atau simbolnya itu sesuai ya. Karena ada yang saya lihat deklarasi variabel gunakan simbol, nggak tahu ngambil materi dari mana. Seperti ini ya. Saya nggak tahu. Belum pernah lihat notasi variabel seperti ini ya, notasi flowchart seperti itu. Boleh aja pakai apa aja, yang penting rapi gitu ya, rapi dan ya kayak tadi ya, lurus ke bawah gitu. Ada yang buat ke samping gitu ya. Itu juga nyalahi aturan. Oke. Selanjutnya saya bahas ke tipe data. Tadi kan dalam flowchart dan algoritma kita itu kan bahas tipe data-data yang deklarasi variabel. Nah, variabel itu sesuatu yang bisa kita isi dengan data. Nah, data itu ada beberapa macam tipe datanya. Ada primitif, ada komposit. Sekarang kita akan belajar tentang yang primitif. Tipe data primitif itu ada numerik, karakter, boolean. Yang komposit nanti akan kita pelajari juga ada array, record, image, datetime, dan lain sebagainya. Paling nggak kalian mengenal dulu dua tipe data yang umum dipakai ya, numerik sama karakter atau string. Tipe data numerik artinya adalah tipe data yang isinya adalah angka. Ya. Contohnya nilai, luas, panjang, lebar gitu ya. Nah, angka sendiri dibagi menjadi dua kan, angka pecahan, angka bilangan bulat sama bilangan pecahan ya. Ya masih bingung bilangan bulat itu ya yang nggak ada komanya, yang pecahan itu yang ada komanya. Nah, kalau dalam pemrograman yang bilangan bulat itu disebut integer, yang pecahan disebut float. Nah, di pertemuan kali ini saya akan bahas tentang bahasa pemrograman C++ ya, karena di sini ada deklarasi variabel tentang tipe data. Tapi kalau kita menggunakan Python, itu nggak ada deklarasi variabel. Python bisa mendeteksi variabel itu numerik, integer atau float otomatis. Tapi kalau C++ enggak. Makanya C++ disebut bahasa pemrograman menengah.
Kalau Python bahasa pemrograman tinggi, artinya bahasa pemrograman yang lebih mudah digunakan, tapi lebih lama. Kalau C++ bahasa pemrograman tinggi, tingkat menengah karena dia lebih cepat karena langsung ngomong ke dalam bahasa mesin. Tapi kita harus deklarasi variabel dan lain sebagainya. Oke, untuk yang tipe data numerik, angka itu ada integer sama float ya. Kalau di C++ biasanya integer disingkat menjadi int, kalau float tetap float ya. Float itu bahasa Indonesianya apa ya? Pecahan. Biasanya kalau minuman-minuman float gitu ya. Terus kita sering nyebut namanya, sering kita sebut namanya variabel. Apa sih variabel itu? Deklarasi variabel, variabel A, variabel B. Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila itu. Kalau di pertemuan kemarin kan sudah saya gambarkan dengan sebuah wahda gitu ya, tempat baju gitu ya. Variabel itu tempat bajunya, baju itu nanti diisikan ke dalam variabel ke tempatnya. Contohnya apa? Contohnya kayak variabel username. Kita bisa isi username itu ya Johnny dan lain sebagainya ya, sesuai. Terus variabel nama. Nama itu adalah wadahnya, isinya apa? Bisa Udin, Dwi, dan lain sebagainya. Variabel harga. Harga bisa kita isi dengan 2.500, 4.000 gitu ya. Nah, datanya itu nilainya, variabel itu wadah yang kita gunakan. Itu kalau dalam pemrograman seperti itu, variabel. Terus ada harga total dan lain sebagainya. Nah, dalam penulisan variabel itu juga ada aturannya. Ini di C++. Aturan secara umum sih sama sih. Tapi kalau ini yang C++ ya. Beberapa aturan dalam penulisan variabel hampir mirip kalau kita nulis hashtag gitu sudah. Nama variabel harus diawali dengan huruf, nggak bisa dengan angka. Nama tidak boleh menggunakan spasi. Variabel nggak boleh menggunakan spasi. Jadi solusinya kalau ada spasi bagaimana? Bisa digabung gitu ya. Kayak nama siswa, digabung aja nama siswa atau menggunakan underscore. Nama underscore siswa gitu. Kalau pengen rumit sih. Biasanya lebih mudahnya digabung aja nama siswa gitu. Sama seperti kita nulis hashtag ya. Toko murah, promo 10-10 gitu digabung. Ini penulisan variabel aturannya seperti itu. Nama variabel tidak boleh mengandung karakter khusus seperti plus, min dan lain sebagainya. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci yang ada di bahasa pemrograman seperti for, if dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh penggunaan nama variabel. Di dalam tabel ini ada nama variabel yang benar, ini nama yang salah. Nama siswa digabung ya. Nama spasi siswa nggak boleh. XY 12. Kalau 12XY itu nggak boleh. Jadi pertama nggak boleh dalam bentuk angka. Terus ini harga underscore total boleh, harga titik total nggak boleh. Jenis motor digabung. Seperti itu. Itu untuk penulisan variabel. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya tadi sudah saya sebutkan juga macam-macam variabel ada dibagi dua, numerik sama teks atau karakter ya. Numerik itu ya bilangan bulat sama bilangan desimal. Kalau teks atau karakter atau char dibagi menjadi dua. Char itu biasanya tidak identik dengan karakter itu karakter tunggal. Maksudnya apa? Karakter tunggal itu char itu A gitu ya. B, C, D, E gitu cuma satu. Itu karakter. Tapi kalau gabungan dari beberapa karakter, biasanya disebutnya istilahnya string. Aku gitu ya. Buku itu string. Kalau char itu A, B gitu seperti itu. Nah, contoh penulisan variabel. Kalau ini contoh penulisannya dalam C++ ya. Makanya saya menggunakan C++ karena ada deklarasi variabel dan deklarasi tipe data sebelum masuk ke program. Contohnya saya menggunakan deklarasi variabel nama siswa, tipe datanya char atau karakter. Grade, tipe datanya char. Terus ada rata-rata, tipe datanya float. Ada nilai, tipe datanya integer. Kalau di Python, kita nggak perlu menuliskan deklarasi variabel ya. Jadi Python itu bisa mendeteksi. Langsung kita gunakan nilai sama dengan 1 gitu ya. Kalau di C++ nggak bisa, nilai sama dengan 1 nggak bisa. Harus kita deklarasikan integer nilai baru boleh sama dengan 1.
Jadi kita kasih tahu bahwa nilai ini tipe datanya adalah bilangan bulat dengan isinya 1. Tapi kalau dari bahasa pemrograman Python nggak ada deklarasi variabel. Kenapa? Dia langsung bisa deteksi kalau nilai itu nilainya 1, oh berarti dia bilangan bulat. Seperti itu. Nah, makanya disebut pemrograman tingkat tinggi karena lebih mudah untuk orang. Tapi masalahnya lebih lama. Kenapa? Karena Python nanti menggunakan interpreter atau penerjemah baru ke mesin ya. Mesin itu penerjemah. Jadi ada 2 tingkatan, Python ke interpreter baru ke mesin. Kalau C++ dari C++ langsung ke mesin. Jadi nggak ada penerjemahnya. Sama seperti kalau kita nggak bisa bahasa Jepang gitu kan. Saya ngomong sama orang Jepang kan harus ada penerjemah di tengahnya. Yang mengkoordinasi orang yang bisa bahasa Jepang dan bahasa Indonesia gitu ya. Di tengah. Akhirnya kan lebih lambat. Harus ada penerjemahan dulu. Python seperti itu. Dari Python ke interpreter baru ke bahasa mesin. Nah, kalau C++ langsung dari C++ ke mesin ya, bahasa mesin. Makanya disebut ini bahasa tingkat menengah, ini bahasa tingkat tinggi Python. Terus kalau bahasa mesin ada istilahnya nama assembly. Itu bahasa mesin, lebih rumit lagi. Bahasa pemrograman assembly. Nah, karena kita belajar di awal, kita harus paham tentang deklarasi variabel. Saya menggunakan C++ terlebih dahulu sebelum masuk ke pemrograman Python ya. Selanjutnya ada tipe data yang namanya konstanta. Konstanta itu artinya konstan atau tidak berubah. Contohnya apa? Yaitu sebuah variabel yang tidak bisa berubah tetap gitu. Contohnya dalam matematika Pi artinya 3,14 sekian ya. Kalau standarnya 22/7. Ini adalah Pi, jadi variabel Pi ini nggak bisa kita ganti dengan nilai yang lain. Nah, itu istilahnya konstanta. Jadi kalau kita buat program, kalau kita buat butuh variabel yang nggak berubah, tetap terus, ya kita jadikan dia sebagai konstanta, bukan sebagai variabel yang berubah-ubah. Nah, ini lagi char atau karakter, yaitu biasanya karakter kalau di C++ di-update dengan tanda kutip 2. Atau petik tunggal 1 atau petik tunggal 2. Itu artinya dia akan nanti ditampilkan di layar sebuah karakter itu. Kalau variabel tanpa kutip. Terus ada yang namanya tipe data boolean. Boolean itu apa? Boolean itu tipe data yang isinya cuma 2. Kalau enggak 0, ya 1 gitu ya. Kalau enggak benar ya salah. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai true or false. Nanti kita bisa implementasikan tipe data boolean itu ketika nanti kita bahas tentang percabangan dan perulangan. Tipe ya percabangan dan perulangan ya, ada if dan for, if dan while. Pada sebagian besar bahasa pemrograman boolean itu biasanya ditandai dengan nilai 0. Ini maksudnya 1 untuk true, kalau 1 benar, 0 itu untuk yang salah, false. Tipe data ini digunakan untuk mengambil keputusan pada struktur percabangan seperti if then else, while, nanti di materi selanjutnya. Mungkin kalian juga akan mendapatkan materi tentang hal seperti ini di mata kuliah inti apa? Bahasa pemrograman, kan ada mata kuliah bahasa pemrograman. Saya kira hampir mirip bahasa pemrograman dan algoritma dan struktur data. Terus nanti juga ada tipe data array. Nanti kita bahas di materi sendiri nanti ini untuk array. Array itu kumpulan data. Contohnya kumpulan data yang provinsi. Provinsi kan data provinsi itu ada banyak. Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, itu namanya array. Atau yang lain sebagainya. Beberapa data jadi satu. Terus biasanya kalau kita belajar pemrograman di awal, paling yang sederhananya adalah operasi aritmatika ya, penjumlahan, pengurangan, buat kalkulator, hitung luas, persegi panjang dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu simbol-simbol apa saja yang dipakai di pemrograman C++ ya. Python sih sama sih. Di operator aritmatika. Di C++ ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang perkalian itu menggunakan bintang, terus pembagian garis miring, terus ini ada sisa bagi ya, istilahnya modulus atau sisa bagi dengan persen. Maksudnya bagaimana sisa bagi? Maksudnya itu ya sisa bagi itu contohnya semuanya 4 modulus 2
4 modulus 2 itu sama dengan 0. 4 bagi 2 kan 2. Sisanya berapa? 0. Kalau 5 modulus 2, jawabannya berapa? 5 modulus 2. Satu. Satu, Pak. Satu. 1 ya. Kalau 23 modulus 7, Dua. jawabannya Dua. Eh. Dua. 2 ya. Iya, dua. 23 bagi 7 bagi 3. Dua. Kok 3? Itu 21 ya. Dua, Pak. Oh, ya. Dua. Sisanya berapa? Sisanya 2. Nah, itu modulus. Biasanya kita pakai untuk pengecekan bilangan genap, bilangan ganjil, prima, dan lain sebagainya. Nanti akan ada tugasnya sih seperti itu. Terus ada penjumlahan standar pakai plus, subtract atau pengurangan pakai min. Terus ada operator nary. Nary itu tanda plus sama tanda min. Maksudnya bagaimana? Ini ada di slide selanjutnya. Operator plus itu, makanya di dalam bahasa pemrograman C atau C++ menyediakan operator penambah atau pengurang. C++ itu karena ada istilahnya semua variabel i, ada i++ ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu contohnya seperti ini. Ada a sama dengan a ditambah 1. Semua saya buat variabel a gitu ya. Nilainya 5. Terus kita tambahkan a sama dengan a ditambah 1. A yang baru berapa jumlahnya? A 5 ditambah 1 sama dengan 6 ya, berarti A yang baru 6. Nah, seperti ini bisa kita tulis menjadi A ditambah A sama dengan 1, ditulis A ditambah sama dengan 1. Bisa juga ditulis akhirnya menjadi A plus plus. Seperti itu. Nanti biasanya kita implementasikan di saya menampilkan angka 1 sampai 10 gitu. Di for nanti biasanya kita pakai plus plus seperti ini. Tapi kita belum masuk seperti itu, nanti materi selanjutnya. Nanti akan bagaimana mengimplementasikan plus plus penjumlahan 111 gitu ya. Oke, next selanjutnya masuk ke belum ya. Selanjutnya komentar. Komentar itu bagian dari bahasa pemrograman yang nggak dijalankan atau diabaikan. Untuk menandakan bahwa itu komentar, kita biasanya menggunakan, kalau di C++ menggunakan garis miring 2 kali. Kalau di Python biasanya menggunakan pagar. Iya, pagar. Iya, pagar. Kalau garis miring 2 kali itu 1 baris. Kalau komentarnya itu lebih dari 1 baris, biasanya diawali dengan garis miring bintang, diakhiri dengan bintang garis miring. Nah, kenapa kita membuat komentar? Ya untuk memberikan keterangan di program kita ya. Kalau program kita cuma 2 baris, 6 baris seperti ini. Kalau programnya cuma 16 baris sih kayaknya nggak perlu komentar, sederhana gitu ya. Tapi kalau program kayak program beberapa aplikasi gitu ya, yang sampai 200 baris, bahkan sampai 100.000 baris gitu ya, kan panjang programnya. Nah, biasanya kalau yang ngerjain kita sendiri mungkin masih ingat, tapi kalau yang ngerjain orang lain, ya mungkin pusing ya, ini kode bagian ini baris ke 80 sampai 90 ini maksudnya apa gitu ya. Ya biar orang lain paham, kita kasih penjelasan atau komentar. Contohnya seperti ini. Contoh komentar 2 baris atau lebih menggunakan garis miring strip bintang. Ini untuk memberi penjelasan, contoh komentar. Di setiap bahasa pemrograman ya ada pembuatan komentar ya untuk ngasih penjelasan tentang program kita. Apalagi program kita yang kita share terus biar orang lain ngakses banyak, ya dikasih penjelasan biar orang lain paham. Oke, sekarang kita baru masuk ke bahasa pemrogramannya, yaitu C++. Bagaimana cara kita memulainya? Cara memulainya ada 2 cara. Yang pertama, kalau pengen install, kita harus install namanya IDE. IDE itu tool yang kita gunakan untuk menulis program. Kalau C++ biasanya kita bisa menggunakan dev++. Linknya sudah saya taruh di bawah. Tampilannya seperti ini. Tapi kalau kalian nggak pengen install, pengen yang lebih ringan, atau komputernya biar nggak berat, kalian bisa menggunakan IDE online.
IDE online itu seperti ini. Jadi kalian kunjungi websitenya, ada banyak sih, tulis aja C++ online atau IDE online C++ ya, nanti akan muncul. Contohnya ini, tampilannya seperti ini. Nanti kita bisa klik run, nanti akan muncul outputnya. Kalau menggunakan dev C++, tapi harus butuh internet ya kalau pakai browser. Kalau dev C++, ya nggak perlu, kita langsung buka dev C++-nya, tampilannya seperti ini. Kalau pengen nulis baru ya file new, contoh pemrograman awal. Nah ini tulis contoh penulisan program Hello World. Biasanya kalau kita belajar bahasa pemrograman baru, biasanya yang dikasih contoh adalah bagaimana menampilkan Hello World. Kalau ini menulis Hello World di C++. Aturannya seperti ini. Ini return biasanya bisa ditulis, bisa enggak. Pertama kita masukkan IOStream, itu fungsi untuk menampilkan layar, include pagar, include IOStream, terus using namespace std, itu untuk cout, cin, cout itu untuk menampilkan layarnya. Habis itu, nah hal-hal seperti ini dia harus ditulis. Intinya cuma yang di tengah ini. Integer main, buka kurung, tutup kurung. Ini adalah main, adalah program utamanya. Terus habis itu diikuti dengan buka kurawal. Jadi bedakan ya antara kurung biasa, buka kurung, tutup kurung. Kalau kurung kurawal itu seperti ini. Kalau buka kurung, tutup kurung itu shift 9 sama shift 10 ya. Kalau kurung kurawal sama tutup kurung kurawal itu shift samping P ya. Kurung siku, tapi pakai shift. Saya kasih contoh untuk membuat program pertama menggunakan C++, saya buka dulu dev C++-nya. File, new. Nah, saya perbesar ya, berkelihatan. Pertamanya sih standar include. Ini harusnya hafal ya, maksudnya yang harus ditulis di awal. Titik koma, terus ini integer main. Cukup ini seperti ini aja. Itu cuma kita pengen menampilkan hello world di layar. Kita menggunakan perintah cout, terus lebih besar, lebih kecil itu ya. Tulis hello world. Kita akhiri dengan titik koma. Kalau sudah, kita save terlebih dahulu file, save as, namanya apa saja ya. Nanti ininya tipe datanya ekstensinya CPP, C++. Kalau sudah, habis itu kita compile dulu. Compile itu untuk mengecek error dan menjadikannya sebuah exe, compile yang bisa dieksekusi. Oke, kalau nggak ada error, done, biasanya nggak ada informasi errornya gitu ya, error 0. Tapi kalau ada error, contohnya saya hapus titik komanya. Gitu. Kalau ada errornya, kalau saya compile, nanti akan ada informasi errornya. Nah, ada merah-merah seperti ini artinya ada error. Tidak perlu khawatir, dibaca aja. Line 7, ini ada tulisannya di sini. Line 7, baris ke-7, ini ya. Terus expected titik koma before kurung kurawal. Expected itu membutuhkan titik koma sebelum kurung kurawal ini, sebelumnya itu ini. Oh, artinya di sini belum ada titik komanya. Terus kita perbaiki dulu. Kalau kita execute, compile, nggak ada yang error, baru bisa kita jalankan dengan perintah execute run. Hello world muncul seperti ini. Defaultnya ini warna hitam ya. Kalau sama seperti command prompt itu warna hitam. Jadi kita harus ganti dulu untuk biar warna putih seperti di saya ini. Kalian harus sesuaikan warnanya dengan klik kanan, properties.
Nah, ini color-nya diganti, screen text-nya ganti warna hitam, screen background-nya diganti warna putih. Kalian klik OK. Biasanya belum berubah, harus di restart dulu, ditutup dulu, habis itu kalian jalankan lagi, nanti berubah warna putih. Biar lebih mudah dilihat aja. Itu ya. Ini juga kalian bisa langsung pilih menggunakan shortcut ya, compile run menggunakan F9. Oke. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Bertanya Pak, itu yang code itu maksudnya apa ya Pak? Oke. Ini namanya, biasanya orang-orang nyebutnya cout ya, cout ya. Cout. Itu untuk mencetak tulisan atau mencetak sebuah string atau karakter ini di layar. Fungsinya cuma itu. Oh, Oke. kalau di Python itu print ya? Iya, kalau di Python print. Oh iya, masih Pak. Python, PHP, biasanya menggunakan print atau echo juga bisa. Kalau nanti input di layar, nanti misalnya cin. Kalau ini cout untuk menampilkan di layar, kalau input data pakai keyboard, menggunakan cin. Nanti saya kasih contoh. Ini untuk menyimpan file, mengompil. Jadi compile-nya itu kalian bisa menggunakan Ctrl F9, perannya bisa menggunakan Ctrl F10, atau bisa langsung dua-duanya, biar lebih cepat menggunakan F9. Compile run. Contoh operasi aritmatika penjumlahan. Nah, sebelum masuk, nanti tugasnya adalah ngitung luas. Tugasnya nanti adalah melanjutkan tugas satu yang kemarin. Tugas satu kemarin kan algoritma dan flowchart untuk ngitung luas bangunan ya. Nanti tugas selanjutnya adalah membuat programnya untuk luas bangunan yang kemarin menggunakan C++. Saya kasih contoh dulu untuk penjumlahan sederhana ya. Penjumlahan A dan B menggunakan C++. Saya ulangi dari awal aja, dari sini ya. Program untuk penjumlahan. Ini standarnya, template-nya include IOStream using namespace std, titik koma, integer main, buka kurung kurawal, cout, program penjumlahan gitu ya. Kasih judul. Kutip 2, terus kita bisa menggunakan INDL untuk biar ganti baris ya, biar enter ke bawah. Kalau nggak pakai INDL nanti dia ke samping terus. Cout lagi. Setelah ini kita deklarasi variabel dulu ya, karena itu penjumlahan, deklarasi variabel. Tipe datanya integer kalau bilangan bulat gitu ya, integer A bisa seperti ini, integer B, integer C. Nah, bisa seperti ini satu-satu atau langsung digabung. Integer A, B, C. Dari situ setelah deklarasi variabel apa? Yaitu input datanya. Input datanya kita tampilkan dulu teksnya. Masukkan nilai A, titik koma, cin, variabel A. Nah, ini maksudnya nanti cin ini tuh adalah untuk menangkap inputan dari keyboard ya, terus kita masukkan ke dalam variabel A. Contohnya bagaimana?
Coba kita jalankan dulu. Kita compile. Habis itu kita run. Nah, maksudnya seperti ini. Program penjumlahan. Nah, INDL ini fungsinya untuk biar ganti baris. Kalau nggak menggunakan INDL, dia nanti masukkan nilainya akan berada di sampingnya ya, terus-menerus. Jadi pakai INDL untuk ganti baris. Terus deklarasi variabel, masukkan nilai A ini. Nah, nilai A-nya nanti kita inputkan pakai keyboard, inputan keyboard ya. Dari ini kita masukkan 200 nilai A-nya. Selesai. Berarti nilai A ini 200. Tapi karena nggak ada selanjutnya ya selesai programnya. Terus kita lanjutkan, kita masukkan nilai B. Kita copy paste aja, tinggal kita ganti, masukkan nilai B. Variabelnya kita ganti B. Terus ya udah. Ini kalau di flowchart-nya itu, kalau di flowchart gitu ya, ini untuk start ya, terus diikuti dengan deklarasi variabel, integer A, integer B, terus ini input datanya, ini bagaimana gambaran dari flowchart ke programnya. Mulai, terus ini deklarasi variabel, terus ini input data, masukkan nilai A, baca nilai B, terus itu proses. Prosesnya yaitu ya A ditambah B sama dengan C. Prosesnya ya C sama dengan, jangan ditulis A, karena program bacanya dari kiri ya, jadi A, C sama dengan A ditambah B. Jangan nanti kebalik, A ditambah B sama dengan C. Nanti akan error. C sama dengan A ditambah B. Jadi nilai yang dimasukkan di A nanti akan ditambahkan dengan nilai yang dimasukkan di B. Dari situ kita tampilkan hasilnya. Jadi kita nggak perlu ngitung manual ya, nanti komputernya yang hitung. Dijumlahkan A tambah B-nya berapa. Jadi C out hasil A ditambah B sama dengan ya, titik. Terus diikuti dengan variabel C, titik koma. Cukup seperti ini. Jadi kalau digambarkan dalam flowchart, ini mulai ya, terus deklarasi variabel. Makanya flowchart itu penting untuk sebelum buat program. Terus ini input nilai A, nilai B, itu bagian ini. Terus ini untuk prosesnya, kotak. Jadi perhatikan notasinya ya, simbol-simbolnya. Habis ini untuk mencetak layarnya, hasilnya. Terus N. Itu dari flowchart, contoh dari flowchart ke program. Penjumlahan, sederhana. Kalau kita jalankan, kita execute, compile dulu. Nggak ada yang error, baru kita jalankan. Run. Nah, program penjumlahan. Kita masukkan nilai A 200. Masukkan nilai B 300. Hasil A ditambah B adalah 500. Seperti itu ya. Karena kita menggunakan integer, jadi kita nggak bisa pakai koma ya. Kalau kita pengen pakai koma, kita harus menggunakan float. Kalau nanti integer kita masukkan pakai koma, dia nggak kebaca. Kalau float, kita bisa pakai koma, komanya bisa kalau di komputer pakai titik ya. Nah, 234.31. Kalau ini tipe datanya adalah integer, terus kita compile run, kita masukkan 11,6 ditambah, nah dia akan error langsung. Karena kita memasukkan tipe data float, tapi variabel yang kita deklarasikan adalah integer. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan.
Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Maaf Pak, mau bertanya. Ya. Itu yang yang kurang darinya itu lebih dari 2 bisa nggak? Kurang dari. Maksudnya itu yang lebih besar, lebih kecil itu ya? Simbol Eh, lebih besar, lebih kecil. Oh, nggak bisa. yang Itu yang count itu ya yang C-out itu nggak bisa. Itu udah aturan dalam bahasa pemrogramannya 2. Kalau 1 saja, bentar. Kita eksekusi. bukan Pak, maksudnya itunya Yang mana? eh printnya itu 3 kali satu barisnya gitu, bisa nggak? Printnya 3 kali 1 baris. Ya bisa-bisa aja. Maksudnya 3 kali. NDL-nya gitu. Atau printnya seperti ini. Count nggak count dalam kurung program penjarahan dalam kurung adalah dalam kurung NL bisa nggak gitu? Adalah. Kayak gini. Bukan. I- NDL-nya diganti. Jadi string. ENDL-nya diganti string. Nah, Kalau ENDL-nya diganti string, ya error. Kalau string harus di dalam kutip ya. Seperti ini. iya, tapi dalam kutip. Oh iya. Ya bisa aja. Maksudnya seperti ini. Ada lagi gitu. Iya, ada lagi gitu. Ya boleh-boleh aja, tapi kan mubazir, ngapain harus ada ininya ya? Kecuali kalau di tengah-tengahnya ini ada variabelnya. Iya, maksudnya kayak gitu, Pak. Ya, kalau di tengah-tengahnya ada variabelnya boleh. Kalau di tengah-tengahnya nggak ada variabelnya ya nggak perlu ya, digabung aja. Oke, seperti itu ya. Kalau di tengah-tengahnya ada variabelnya seperti yang cout hasil ini ya. Terus kita tambahin lagi sebuah karakter atau string gitu ya. Ya bisa-bisa aja. Mohon maaf, layarnya itu Pak, burem. Iya. Oh iya, bentar. Belum saya share screen. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bertanya Pak, Iya. kalau seandainya itu kan pakai bilangan bulat ya Pak. Kalau seandainya pakai bilangan bulat dan bilangan desimal, pecahan itu bisa nggak Pak? Oh, kalau pengen pecahan dan bilangan bulat pakai float. Jadi kalau float dia bisa baca desimal, bisa baca bilangan bulat. Tapi kalau bilangan bulat dia nggak bisa baca bilangan pecahannya. Jadi kalau pengen aman ya pakai float terus juga nggak apa-apa. Maksudnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi kalau kemungkinan program kita itu ada pecahannya ya pakai float. Kalau nggak tahu ada pecahan atau nggak ada ya pakai float aja untuk mencegah kalau ada bilang pecahannya. Oke, yang lain? Pak mau tanya Pak. Ya. Kalau kan nanti misalnya kalau ngerjain luas bangunan segitiga kan setengah alas itu berarti pakai float 0,5 dikali alas kali tinggi gitu ya Pak ya? Oh. Ya tergantung hasilnya semua tipe datanya integer. Setengah kali alasnya 10 gitu ya. Iya, setengah kali alas 10 ya. Nanti setengahnya kan 5 gitu kan. Ya nggak apa-apa integer. Tapi kalau kemungkinan ada float karena ini ada setengahnya, ya pakai float aja biar lebih aman. Kalau ada integernya juga nggak apa-apa, nanti hasilnya nanti semua 14 kali setengah gitu ya. Yang ada setengahnya itu berapa ya? 9 ya, 9 kali setengah. Hasilnya 4,5 kan. Biasanya nanti digenapkan sama dia menjadi 4. Tapi bisa itu Pak kalau misalkan pakai integer Pak. Bisa kayaknya. Kalau enggak kita coba aja ya. Harusnya kita coba dikali setengah ya. Penjumlahan, masukkan bilangan A.
Terus C adalah A kali setengah 0,5 pakai titik. Kita execute, compile and run. Masukkan program penjualan, masukkan nilai seumpamanya 9 ya. Nah, hasilnya 4,5-nya nggak tampil karena integer. Tetap bisa, tapi komanya dihilangkan sama dia. Kalau kita ganti dengan float, nanti dia bisa membaca ini, apa namanya, setengahnya itu. Kita masukkan 9 bagi setengah, ya 4,5. Pakai titik ya. Kalau di C++ pakai titik, nggak pakai koma. Oke. Cukup jelas ya. Selanjutnya ke mod atau modulus atau sisa bagi. Ya sama seperti tadi, kita menggunakan ini contohnya menggunakan integer ya. Berikan bilangan Anda, sin bilangan modulus 4. Contohnya di sini 23 modulus 4 adalah 3. Ini untuk ya ini contoh yang ini ada karakter, terus ini ada variabel, diikuti dengan karakter lagi. Jadi sisa pembagian dari 23 ini variabel ya. Jadi kalau kita ingin memasukkan variabel di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah karakter, contohnya seperti ini, sisa pembagian dari 23, sisa pembagian dari bill itu variabel, isinya 23, kita bisa buat seperti ini, sisa pembagian, titik 2, lebih kecil, nama variabelnya, terus diikuti dari karakter lagi. Nanti outputnya seperti sisa pembagian, nilai variabel bill adalah 23, modulus dari 4 adalah 3. Ini variabel mood. Ini contoh untuk mood, modulus. Nah, kenapa saya nggak menggunakan Python di awal? Untuk pemula sih lebih enakan belajar C++ karena nanti kalian bisa implementasi tipe data ya. Maksudnya terbiasa dengan nanti membedakan tipe data. Kalau langsung menggunakan Python nanti akan ya sebenarnya Python lebih mudah karena tingkat bahasa pemrograman tinggi ya, lebih mudah bagi manusia. Tapi nanti contohnya untuk cetak hello world saja tinggal print hello world gitu aja ya, nggak perlu pakai include IOStream. Kalau Java mungkin tambah panjang lagi sistem outprint dan lain sebagainya. Kalau Python cukup print hello world. Penjumlahan juga sama seperti itu. Kalau penjumlahan A tambah B ya, A sama dengan 2, B sama dengan 3, gitu. Nggak ada deklarasi variabel. Print C gitu aja. Lebih mudah, tapi untuk pemula kita menggunakan C++ terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti bisa menggunakan Python. Ini contoh pemrograman Python ya. Jadi bagaimana dia perbedaan. Jadi kalian juga bisa tahu perbedaan C++ sama Python. Biasanya C++ itu digunakan untuk program-program yang berat. Kebanyakan game engine-nya itu game komputer walaupun game Android, game engine-nya yang intinya itu biasanya menggunakan bahasa pemrograman C. Sama dengan sistem operasi kayak OS itu Windows, Linux, semuanya juga menggunakan bahasa pemrograman C. Karena lebih cepat. Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Kalian tadi sudah saya kasih contoh penjumlahan, pembagian dan lain sebagainya buat program menggunakan C++. Bagaimana tipe data, variabel, implementasi di program, menampilkan di layar, input data di layar. Sekarang ke tugasnya, menghitung luas. Sama sih, nomor 2 nanti lanjutan dari tugas 1. Yang nomor 1 dulu yang mudah dulu. Buatlah, jadi urutannya seperti ini ya, algoritma. Buat algoritmanya dulu, habis itu buat flowchart-nya, yaitu algoritma dalam bentuk gambar, notasi, habis itu programnya. Untuk menghitung total luas bangunan ini ya, jadi ini bangunan ada persegi panjang sama lingkaran. Bangunan 1 luasnya berapa, bangunan 2 luasnya berapa, nanti dijumlahkan total luas bangunan. Nah, untuk inputannya, nah, dengan panjang persegi panjang adalah 20, panjang persegi panjangnya 20, sedangkan lebarnya adalah digit terakhir dari NIM masing-masing ya. Kalau NIM-nya
Contohnya NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti lebarnya adalah 6 gitu ya. Digit terakhir NIM masing-masing, biar beda tiap orang. Nah, kalau digit terakhirnya adalah 0, berarti 2 digit terakhir. Semuanya ada NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 0. Gitu. Terakhirnya 0, kan nggak mungkin lebarnya ini 0. Jadi 2 digit berarti 50 ya. Berarti ini lebarnya 50. Walaupun nggak mungkin lebarnya lebih panjang dari itu. Tapi kan nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa ngitung luas, buat program untuk menghitung luas lingkaran ini. Jadi urutannya adalah algoritma, flowchart, sama program. Jangan lupa tulis nama dan NIM di awal programnya. Jadi masing-masing tampilkan dulu judul, nama, sama NIM di program masing-masing. Kalau nggak ada nanti akan revisi, harus revisi kalau nggak ada nama sama NIM-nya. Itu untuk nomor 1 ya. Selanjutnya untuk yang nomor 2, buatlah program untuk menghitung luas total bangunan ini. Nah, ini kita ketemu lagi bangunan ini. Kemarin kita sudah ketemu, kita sudah buat flowchart sama algoritmanya. Sekarang kita buat programnya. Itu nomor 2. Yang nomor 2 programnya aja. Saya kasih contoh pengerjaannya ya. Jadi pengerjaannya kalian buka Word. Cara kumpulannya ya. Kalian buka Word. Yang pertama itu algoritmanya kalian tulis dulu apa aja ya. Terus flowchart-nya, gambarnya. Kalau bisa sih dengan Visio biar rapi gitu ya, lebih rapi. Terus ditaruh dalam bentuk gambar di sini ya. Saya kasih contoh gambar yang tadi. Tugas 1 tadi yang ini ya. Gitu ya. Terus bawahnya baru program. Programnya bagaimana cara nampilkannya? Pertama shortcut. Shortcut-nya kalian copy. Sebenarnya seperti ini ya. Nah, bentar. Saya kasih contoh juga tulis nama dan NIM ya. Jadi setelah ini bawahnya tulis nama sama NIM di bawah sini masing-masing. Nah, program penjumlahan, nama, NIM gitu ya. Ininya kalian copy, shortcut-nya copy, kalian paste di Word. Nah, saya formatnya kalau shortcut seperti ini itu adalah biar rapi ya. Terus biasakan nanti sampai pertemuan sampai semester selanjutnya biasakan. Tipe datanya ada tipe datanya. Fontnya biasanya Calibri. Terus garis miring. Fontnya Calibri italic dengan font 10. Spasinya 1. Remote space, after space. Seperti ini. Programnya shortcut-nya, habis itu baru screenshot output dari programnya. Cara screenshot output dari program itu bagaimana? Saya kasih contoh semuanya ini ya. Jangan lupa diganti dulu warnanya, background-nya menjadi putih, biar lebih mudah dilihat. Nah, cara screenshot yang mudah, biar nggak pakai motong-motong gambar, kalian bisa menggunakan Ctrl Alt ya. Ctrl Alt print screen, langsung paste di Word. Nah, langsung jadi seperti ini. Itu untuk cara pengerjaannya ya, pengumpulannya. Jadi jangan lupa di sini harus ada namanya siapa, NIM-nya siapa, seperti itu. Jadi itu untuk nomor 1, algoritma, flowchart, dan program. Yang nomor 2 adalah programnya saja. Kalau programnya saja berarti tampilkan shortcut-nya sama output hasil print screen hasil outputnya. Oke, cukup jelas untuk tugasnya. Jelas, Pak. Pak, izin bertanya, itu yang nomor 1 print out-nya nggak usah ya? Tugasnya nomor 1 ini? Ya. Ya harus. Yang programnya? Yang program harus juga? Harus juga. Kalau ada tugas dengan suruh buat program, itu otomatis shortcut sama programnya. Shortcut-nya itu copy teksnya, jangan di screenshot. Jangan di screenshot dari dev plus ya, nanti pecah, nggak kebaca, jadi di copy. Kalau print screen, kalau output di print screen. Ya, kalau buat program itu sampai seterus menerusnya. Kalau mata kuliah lain juga shortcut, SC, shortcut sama print screen ya, output. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Pak izin bertanya Pak. Ya. Kalau pakai yang online gimana Pak? Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Kalau pakai yang online ya nanti saya kasih contoh. Ini ya saya copy. Bukan ini. Saya buka Google Chrome yang online. C++ online. Ada banyak sih websitenya. Tapi saya suka yang ini sih. Ya tinggal kalian run. Ya sama aja. Nanti screenshotnya dibawa di screen, diambil screenshotnya. Ini dibesarin kayak gini. Kalau pengen screenshot ini ya Ctrl Alt print screen. Harus nge-crop dulu karena kalau print screen ini satu layar ya semuanya ya. Kalau saya paste print screen-nya ke bawah, Ctrl V, nah harus di-crop dulu biar lebih rapi aja. Crop bagian output-nya aja. Oke, seperti itu ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nggak ada lagi yang nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Permisi, Pak. Permisi Pak, izin nanya. Ya. Itu harus download aplikasi ya Pak? Yang mana? FC Plus. Ya. Sudah saya kasih linknya di sini. Di PowerPoint-nya. Oke, makasih. Ya. Kalau pengen, ini yang nggak tahu yang 64 bit atau 32 bit ya, disesuaikan. Yang lain? Permisi Pak. Ya. Itu kalau pakai Google Colab bisa nggak sih Pak buat bikin programnya? Google Colab itu bisa-bisa aja ya Google Colab, tapi kalian harus install C++-nya. Google Colab. Google Colab kan itu kayak command prompt Linux ya, apa maksudnya bus terminal Linux ya. Jadi kalau pengen install Python, kalau pengen jalankan Python di Google Colab ya bisa aja, tapi nanti harus menggunakan editornya pakai Vim, terus nanti jalankannya pakai terminal Google Colab C++. Ya, kalau ditanya bisa-bisa aja. Pasti sudah ada yang bahas juga. Nah, ini. Kalau saya sih belum pernah Google Colab untuk C++. Nah, sudah ada yang bahas banyak sih. Di video juga ada how to run C++ in Google Colab. Ya bisa baca. Biasanya langkah-langkahnya saya lihat dulu. Biasanya harus install C++-nya dulu untuk bisa menjalankan. Yang penting hasil outputnya ntar di screenshot aja ya Pak. Kalau Iya. misal kita Iya, hasil outputnya di screenshot sama shortcode kodenya dilampirkan. baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Mau di mana aja boleh-boleh saja, yang penting ada shortcode-nya, kodenya sama outputnya. Bahkan ada yang ngerjakan di HP juga, banyak yang ngerjakan di HP ya, kalau mahasiswa sekarang yang udah biasa menggunakan HP. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, izin bertanya, kan tadi Bapak bilang kalau seumpama itu bisa revisi ya Pak. Buat revisinya kayak gimana ya Pak? Revisi tugas. Kalau ada revisi tugas ya kalian kerjakan revisinya, terus upload lagi di form tugasnya masing-masing. Tiap tugas kan ada formnya sendiri-sendiri ya. Jangan sampai keliru. Kita ada tugas 1 ada form tugas 1, tugas 2 ada form tugas 2. Kalau pengen revisi tugas 1 ya ditaruh di form tugas 1. Jadi tugas saya itu banyak. Berarti ngupload linknya lagi ya Pak?
yang upload linknya lagi di form sesuai dengan tugasnya ya. Kalau tugas 1 yang upload di link tugas 1, jangan nanti tugas 1 dikumpulkan di link tugas 2. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terus kalau ada yang sudah ngumpulkan terus dicek bootnya, di boot belum ada nilainya, dicek dulu itu ada informasi update data terakhir kan di bootnya. Nah, di situ dicek update data terakhir itu untuk mengetahui kapan saya ngoreksi terakhir. Kan semuanya saya koreksi manual ya. Jadi kan nggak mungkin saya koreksi tiap hari, tiap menit gitu ya. Paling seminggu 2-3 kali aja. Jadi kalau saya kumpulkan tapi belum ada nilainya atau belum ada informasinya, dicek update terakhirnya kapan. Apakah sesudah update terakhir atau belum. Kalau sesudah update terakhir artinya belum dikoreksi ya. Kalau update terakhirnya jam 6 pagi, terus kalian kumpulkan jam 10, kalian cek di boot pasti belum ada informasi koreksiannya karena belum dikoreksi. Tapi kalau kalian sudah kumpulkan 2 hari sebelumnya, terus update terakhir bootnya hari ini, artinya kemungkinan itu kelewat. Jadi kalian bisa konfirmasi, Pak, saya sudah kumpulkan 2 hari sebelumnya, update terakhir hari ini, tapi saya belum ada informasi nilainya. Berarti kemungkinan kelewat ya. Namanya juga manusia kan. Apalagi ngeceknya saya satu-satu ya. Jadi ya ada kemungkinan kelewat juga. Tapi seperti ini kan banyak. Dan semua kelas saya tugasnya satu-satu. Jadi ya kemungkinan kelewat ya. Jadi seumpama saya ngeklik ini, harusnya saya klik bawahnya, kepencet 2 bawahnya itu kan ada kemungkinan. Seperti itu ya. Terus untuk masalah boot, ini karena API WA-nya itu nggak berbayar alias yang gratis, versi gratis, dia itu akan otomatis bales, tapi ketika HP saya tetap aktif ya. Maksudnya ketika HP saya tetap masih online. Jadi kalau HP saya mati atau nggak ada internet koneksinya, botnya nggak jalan. Kecuali yang WA API yang berbayar itu dia tetap bisa balesin. Jadi kalau kalian cek boot tapi nggak ada balesan, mungkin kalian bisa coba lagi beberapa selang waktu setelahnya ya. Kemungkinan ketika HP saya matikan atau ketika nggak ada koneksi atau saya nggak aktif ketika nggak online gitu. Seperti itu. Pak, tadi yang C++ online berarti di HP bisa ya Pak? Ya bisa. Yang online bisa di HP. Di aplikasi juga ada kayaknya aplikasi untuk compiler C++. Yang online di HP juga bisa. Kalau pengen mengerjakan dari HP juga nggak apa-apa. Yang penting nanti untuk laporannya shortcut-nya tetap di copy, jangan di screenshot untuk shortcut. Karena nanti kalau shortcut-nya di screenshot nggak kebaca biasanya kalau gambarnya pecah ya. Ngumpulkannya juga pakai Word, jangan ada yang ngumpulkan pakai gambar. Maksudnya pakai gambar itu di foto gitu ya. Maksudnya ada yang di foto itu juga nggak kebaca juga. Kalau pengen ngerjain dari HP ya tulis aja di notepad dulu, habis itu paste di Word baru di-upload. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sangat jelas, Pak. Gila, dosen killer sebutannya. Udah ya, cukup jelas ya. Jadi Iya Pak. kalau ngikut mata kuliah saya terus ada yang kurang paham sih harusnya ini ya Pak, mungkin kurang fokus atau gimana, karena saya semuanya sih tujuannya untuk memastikan bahwa masing-masing itu saya nggak mau ada yang ikut mata kuliah saya selama 1 semester setelah lulus dari mata kuliah saya nggak dapat apa-apa. Bahkan kalau satu pertemuan nggak dapat apa-apa juga yang rugi kalian sih maksudnya. Jangan sampai seperti itu ya. Pak, kalau revisi kita diedit aja file yang lama di Google Dokumen atau upload file. Saya baru baca. Kalau revisi harus buat upload lagi ya, jangan diedit. Karena kalau link yang lama saya anggap sudah saya koreksi ya. Jadi kalian ngupload lagi. Kalau revisi itu ngupload lagi file baru, terus kalian upload di Google Form-nya baru juga ya. Jangan diedit yang lama. Juga untuk dokumentasi ya, maksudnya kemarin-kemarinnya itu yang kemarin itu salahnya apa? Saya pengen bisa lihat juga perbaikannya di bagian mana. Karena saya lihat ada juga yang sudah memperbaiki, tapi saya lihat perbaikannya itu masih salah juga gitu. Itu ya. Oke. Kalau nggak ada ditanyakan, sisa waktunya silakan bisa langsung kerjakan. Saya kira nggak susah sih, masih
awal ini masih mudah, kecuali nanti kalau udah masuk array ke tipe data linked list, sorting, bubble sort dan lain sebagainya itu Pengulang. ya gimana? Itu akan banyak mikirnya nanti. Kalau sekarang sih masih mudah, silakan dikerjakan 15 menit kayaknya selesai. Itu ya. Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak. wabarakatuh.